Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita sudah memasuki bulan Hafidz atau bulan Zulqa'dah, yang mana pada bulan ini dulu di Arab kebanyakan jatuh pada bulan Juli. Maka di situ timbul luar biasa suhu udara panas yang betul-betul ekstrim pada saat itu. Sehingga ada pemberhentian gencatan senjata, tidak ada perang pada saat itu. Zulqa'dah dalam segi bahasa itu zu adalah memiliki qa'dah kedudukan. Maka Zulqa'dah itu manusia atau orang yang memiliki kedudukan. Bagaimana memiliki kedudukan tersebut? Maka banyak para ulama, khususnya guru agung kita, mengatakan kalau engkau ingin memiliki Zulhijjah, maka harus menduduki Zulqa'dah. Apa Zulqa'dah itu? Memiliki kedudukan. Duduk dalam bahasanya, kalau jalasa itu adalah seseorang yang berdiri langsung duduk. Kalau seseorang yang berdiri langsung duduk adalah bagaimana kegiatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Tapi ada juga qa'ada, yaitu ketika berbaring dia duduk. Maksudnya apa? Seseorang itu dikala berbaring yaitu dalam keadaan tertidur. An-naum akhul maut. Tidur adalah saudaranya mati. Maka mereka yang tertidur pada malam hari terbangun sehingga mereka duduk dalam artian mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah yang dikatakan menjadi Zulhijjah, yaitu yang memiliki haji, yang memiliki namanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam kalbunya. Maka guru kita mengajarkan 40 hari saja kita duduk di tengah malam, melaksanakan ibadah malam, dan duduk sampai kita waktu subuh, maka Allah bukakan butiran mutiara-mutiara di dalam diri kita. Baik itu karomah, baik itu maunah, baik itu irsyad, yang menunjukkan bahwasannya mereka itu menjadi hamba Allah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan oleh Allah melalui guru kita semua agar kita bisa menjadi ahli duduk. Duduk, kalau bahasa kita sekarang dukun itu dari asal kata duduk tekun. Duduk tekun itu kita laksanakan senantiasa hatinya untuk ingat kepada Allah. Maka di dalam kitab Fadhailus Suhur, bagaimana Pangsa Abah menerangkan dalam kitab beliau, yaitu huruf kedua, yaitu dalam Zulqa'dah, yaitu huruf waw. Dijelaskan wa amal waw fi hadza syahri al-wukuf. Maka dikatakan bahwasanya di bulan ini adalah huruf waw, yaitu huruf kedua di bulan Zulqa'dah, bermakna dengan al-wukuf. Apa itu al-wukuf? Kalau bahasa orang Sunda mengatakan cicing. Nek wong Jawa benar meneng. Maka di Galunggung itu ada namanya satu makam. Di Gunung Galung namanya Tamblek Meneng. Di situ duduk seorang raja yang memang tamblek meneng, yaitu sedang menghadirkan dirinya ke hadapan Allah. Meroso, nek wong Jawa itu zauk, merasakan dirinya sebagai hamba Allah yang ingin mengabdi kepada Allah dengan laku spiritualnya, maka dikatakan tamblek meneng. Nek wong Jawa meneng, nek wong Sunda cicing, diam di situ saja. Maka di sini kita diperintahkan oleh guru kita bagaimana disibukkan diri kita untuk wukuf.
terutama wukuf qalbi yang kita lakukan yaitu tawajuh. Setiap ba'da sholat kita berzikir jahar, kita wukuf qalbi, yaitu tawajuh, mengisi kolbu kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diberikan oleh guru kita supaya kita menjadi ahli wukuf, ahli duduk, ahli menerjemahkan aliran-aliran Allah dengan cahayanya untuk sampai kepada kita dan dapat mentransformasikan kepada orang lain. Sesungguhnya apapun Ya, Trio Wahyu, hilang. Signal kalian pun, tapi masih buka mic-nya. Iya. kapanpun kita berada, kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 115, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aina matuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Di sini, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita sedang melakukan kegiatan apapun, maka di situ adalah wajah Allah. Maka kalbu kita senantiasa berzikir ingat kepada Allah dengan cara menghadapkan hakikat ruh manusia dari arah hatinya. Karena hati ialah pintu rohani manusia. Ruh manusia sejak mulanya hanya terhubung dengan badan melalui kalbu. Melalui kalbu itulah manusia dapat melihat kepada hakikat ruhaninya dan mengenali dirinya. Juga tersingkap bagi cahaya ruh Allah serta menyaksikan berbagai rahasia keesaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kepada kita. Maka di sini dengan wukuf tersebut banyak wukuf yang dikatakan, ada wukuf adadi, ada wukuf qalbi. Bagaimana wukuf adadi, wukuf bilangan. Wukuf bilangan itu kita lakukan ketika berzikir pada Allah yang sudah Allah berikan melalui guru mursyid kita, yaitu berzikir kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah minimal 165, lebih banyak lebih baik. Untuk apa? Menguatkan hati kita, mengenalkan diri kita kepada Allah agar senantiasa dimanapun, kapanpun kita bisa bersama dengan Allah. Maka di sini kita bagaimana kita mendengar nasihat daripada Sayyidina Umar bin Khattab yang dikatakan i'tazil ma yu'zika, tinggalkan sesuatu yang menyakitimu. Aqlubul azu nahnu nazuruhu ala anfusina. Kebanyakan hal yang menyakitkan datang karena kita mengundangnya. Di sini pentingnya kita tidak memperdulikan hal-hal yang datangnya dari luar. Kita sibuk untuk mengingat Allah dimanapun kapanpun kita berada. Maka kita bersosialisasi dalam rangka kita menghadirkan diri kita. Karena kita adalah hamba-hamba manusia yang punya jasad secara jasmaniah. Maka di sini kita pentingnya dimanapun kapanpun bisa wukuf kepada Allah, bisa ingat kepada Allah. Maka di sini jangan sampai kita terjebak dengan circle toksik,
Apa itu circle toxic? Pertemanan yang toksik, terjerumus dalam tongkrongan yang dijadikan pelecehan terhadap harkat martabat kita. Maka guru kita kalau ada ikhwan yang masih kumpul dengan mantan ikhwan yang tidak suka kepada guru kita, jangan kita ikut kumpul. Maka takutnya kita akan namanya terhinggapi penyakit-penyakit mereka semua. Maka kita harus secepatnya meninggalkan. Seperti wama takrobul jina. Dan janganlah engkau dekati jina, dekat saja tidak boleh, apalagi bersosialisasi kepada orang-orang yang tidak suka. Supaya apa? Hati kita ini terus langgeng untuk ingat kepada Allah. Jangan kita ingatkan kesalahan mereka. Maka nasihat daripada Sayyidina Umar bin Khattab ini diceritakan bagaimana beliau mengatakan itu dengan kisah Raja Harun ar-Rasyid yang menolak mendengar kritik yang disampaikan dengan kasar yang berpotensi melukai hati. Apa itu? Ketika Baginda Harun ar-Rasyid menunaikan ibadah haji saat melakukan tawaf di Masjidil Haram, tiba-tiba datang seorang laki-laki menghentikan langkahnya. Hai Amirul Mukminin, aku ingin mengkritikmu dengan kalimat kasar yang mungkin akan menyakitimu sebagai khalifah. Maka kita semua termasuk Baginda Harun ar-Rasyid harus mau dan siap menerimanya. Tidak Allah mengutus orang, dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam, yang jauh lebih baik daripada orang yang lebih buruk daripada Raja Fir'aun. Dan ia memerintahkannya untuk berkata lemah lembut. Jawab Harun ar-Rasyid. Kita bersosialisasi dalam rangka untuk mengikatkan hati kita, untuk hadir hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus ada perbuatan-perbuatan dalam diri kita yang membuat orang itu senang, membuat orang itu gembira, membuat orang itu memberikan suatu solusi kepada mereka apapun masalah yang mereka sudah lakukan. Maka di sini bagaimana kita berteman supaya hati ini tidak guncang, hati ini tidak namanya kesasar. Dalam hal ini kita tahu di zaman Abah Anom bagaimana khidmatnya murid-murid, tapi hatinya lupa kepada Allah, hatinya nyasar tidak ingat kepada Allah, sehingga mereka tergelincir daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka tidak ikut kepada cahaya, yang cahaya itu sudah datang kepada diri kita, dan mereka itu terjebak dengan hal-hal rutinitas yang membuat masing-masing kelompok-kelompok untuk meninggalkan sesuatu kebaikan. Padahal kebaikan itu timbul bagaimana hudurnya hati kita. Kalau bahasanya la sholat ila huduril qalbi. Tidak ada sholat, tidak ada ketaatan, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, kecuali hadirnya hati kita. Maka pentingnya wukuf itu di mana saja kita berada. Ada kritikan yang pedas, kita jawab dengan kelemah lembutan. Kalau dikatakan salah, memang kita tempat salah. Kalau kita benar, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini jangan biarkan orang lain menyakiti diri kita dengan ucapan dan perilakunya. Maksudnya adalah apapun perkataan orang itu untuk kita menguatkan hati kita, senantiasa kita bisa berzikir kepada Allah. Yang datang dari luar jangan masukkan ke dalam kolbu kita. Yang datang dari
depan, jangan masukkan ke dalam kalbu kita. Yang datang omongan dari kanan kuping kita, jangan masukkan ke dalam kalbu kita. Jadikan itu yang di luar tetap di luar, yang di dalam tetap di dalam. Yang di dalam itu hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhak melihat circle, perputaran dan relationship yang menyenangkan dan positif agar kita bisa men-sharing, menfilter semua yang ada dari luar itu agar senantiasa kita menjadikan wukuf itu sebagai tempat kita berserah diri kepada Allah dengan tidak bisa terprovokasi oleh orang lain, tidak terprovokasi dengan namanya nafsu-nafsu kita yang sejalan dengan nafsu daripada guru kita. Maka ini pentingnya bagaimana kita dimanapun adalah wajah Allah, maka di situ ada muraqabah bagaimana kita senantiasa dipandang Allah, diperhatikan oleh Allah untuk senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah, menjadi ikhwan-ikhwan yang kuat agar tidak terpengaruh dengan keadaan yang dari luar, tetap kudurkan hati kita untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Kita bisa meniti waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, sampai hari, bulan, dan tahun dengan senantiasa hudurkan hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah dimanapun kita berjalan, dimanapun kita bergerak, dimanapun kita bersama dengan orang-orang yang di luar ikhwan, di situ ada wajah Allah. Maka dimanapun kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita mendapatkan gelar sebagai Zulqa'dah, orang yang mempunyai kedudukan yang di sisi Allah, yaitu senantiasa mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada sesama manusia agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah oleh guru mursyid kita Pak Musa Abah Aus. Berkah semuanya segalanya selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي